Oke teman-teman, selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menjelaskan tentang penetrasi testing. Jadi ini gambaran sederhana. Penetrasi testing itu apa sih? Jadi pengertian penetrasi testing ya, menurut penelitian yang dilakukan Ali Serop dan Sataropa pada tahun 2009, mereka membuat jurnal yang berjudul Methodology for Penetration Testing itu di International Journal of Grid and Distributed Computing. Pengertian penetrasi testing adalah salah satu cara menguji dan menilai keamanan sebuah sistem komputer. Pada era 1970-an, Departemen Keamanan United States menggunakan metode ini untuk mendemonstrasikan celah keamanan pada sistem komputer dan untuk menginisiasi pengembangan sebuah program yang lebih aman. Penetrasi testing digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan keamanan sistem informasi sehingga celah keamanan dapat diperbaiki sebelum terjadinya serangan. Jadi biasanya sebelum rilis sebuah sistem, itu organisasi yang mengeluarkan sistem tersebut biasanya melakukan penetrasi testing untuk menemukan celah-celah keamanan yang kalau dirilis itu bisa bahaya gitu. Jadi penetrasi testing itu bisa terjadi sebelum rilis atau sesudah rilis ya. Seperti ada beberapa website-website yang memberikan bug bounty atau untuk mencarikan bug pada suatu sistem yang sudah berjalan, itu ada bug bounty. Jadi kalau kita melakukan penetrasi testing bisa dapat, kalau kita nemuin celah kita bisa dapat reward seperti itu. Jadi pada awalnya penetrasi testing itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan sebuah sistem komputer. Seperti itu. Selanjutnya pada slide selanjutnya, penetrasi testing metodologi atau cara melakukan penetrasi testing. Berdasarkan CompTIA Pentest, jadi kalau kalian melakukan sertifikasi CompTIA Pentest atau mengikuti training CompTIA Pentest, kalian bisa melakukan training itu di Udemy ya. Kalau kalian tahu Udemy, itu di sana ada kelas CompTIA Pentest. Tapi sebelum melakukan CompTIA Pentest, sebaiknya kalian melakukan CompTIA Security atau CompTIA Network ya, supaya kalian itu, karena CompTIA itu tingkat intermediate atau tingkat menengah. Jadi kalau kalian nggak ada dasar-dasar pengalaman dan lain-lain segalanya, mungkin kalian akan bingung ngikutin CompTIA Pentest. Jadi dalam CompTIA Pentest itu metodologi atau cara melakukan penetrasi testing itu ada 4 tahap, yaitu planning and scoping, yaitu melakukan perencanaan dan melakukan pemetaan. Misalnya sebuah sistem itu pakai aplikasi apa, itu terus misalnya dia website ya, di dalam website itu kan ada web server, terus dia hosting di mana, web servernya apa, terus websitenya itu pakai aplikasi apa, seperti itu kan. Itu di bagian scoping ya. Jadi setelah melakukan percobaan itu tadi, informasi-informasi yang didapat, aplikasi-aplikasi apa yang digunakan dalam sebuah sistem, itu dikumpulkan informasinya di step kedua, yaitu info gathering. Setelah diketahui aplikasi apa aja yang berjalan, terus melakukan scanning untuk mendapatkan vulnerability atau kelemahan dari si aplikasi-aplikasi yang dipakai tersebut. Setelah kelemahannya didapatkan dan diidentifikasi, lalu dilakukan attack. Setelah dilakukan attack, ternyata terjadi tuh, misalnya apa aja, misalnya ada sebuah bug pada aplikasi, misalnya dia menggunakan aplikasi web ya kan. Ternyata di dalam aplikasi web itu terdapat sebuah bug, yaitu SQL injection misalnya. Lalu dia melakukan eksploitasi dan melakukan attacking dan eksploitasi pada bug SQL injection tersebut. Ternyata dia berhasil masuk ke dalam sistem, misalnya masuk ke bagian admin dan mengupload backdoor misalnya ke dalam sebuah sistem tersebut. Nah, itu di step 3 ya, attacking dan exploit. Nah, setelah itu di dalam report di step keempat itu ada report namanya. Nah, di report itu biasanya dia melakukan laporan, misalnya dari step planning dia ngapain, step scoping dia dapat apa, terus info gathering itu dia dapat apa, terus kelemahan-kelemahannya itu apa, terus dia melakukan serangan, apa yang terjadi pada saat eksploitasi dari kelemahan tersebut, apa yang terjadi ya kan. Terus ditulis di dalam rangkuman, yaitu di report. Setelah dia melakukan report di step keempat itu, dia akan mengkomunikasikan. Jadi biasanya di dalam report itu tuh ada sebuah
data-data yang didapatkan dari proses-proses sebelumnya itu dikomunikasikan kepada klien. Jadi setelah melakukan penetrasi testing itu apa sih yang didapat seperti itu dikomunikasikan ke klien seperti itu ya. Itu menurut Comtia Pintest. Nah, ini penetrasi testing metodologi berdasarkan NIST atau National Institute of Standard and Technology dengan nomor SP80115. Itu hampir mirip seperti CompTIA ya, ini standarnya dari United States ya, NIST ini. Itu ada planning, discovery, attack. Nah, kalau di dalam attack itu ternyata masih ada bug-bug yang didapetin. Misalnya kalian sudah masuk ke dalam sistem, ternyata ada sesuatu yang dilewatkan dari discovery, misalnya ternyata dia tuh di dalamnya ada aplikasi lain yang kalian nggak tahu, itu bisa ditambahkan di discovery, nanti bisa kembali lagi. Terus melakukan attacking, ternyata setelah attack kalian mendapatkan sesuatu, lanjut ke step reporting. Itu hampir mirip seperti pentest ya, cuman CompTIA Pentest cuman namanya agak beda. Tuh seperti itu ya. Ini berdasarkan NIST. Nanti jika kalian mengikuti CompTIA Pentest, kalian bisa dilanjut sampai penetrasi testing juga. Kalian bisa lab penetrasi testing. Oke, selanjutnya slide terakhir, di situ ada referensi. Nanti juga saya akan ngasih artikel dari NIST, yaitu dokumen NIST SP800/115 di deskripsi, kalian bisa baca-baca. Dan terima kasih, sampai sini saja dari saya tentang penetrasi testing. Memang cukup sederhana, tapi saya harap kalian bisa mengembangkan wawasan dari apa yang telah saya presentasikan. Terima kasih, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel GueNet. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.